Jamaah umat rahimakumullah, untuk mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari kita buka sama-sama dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana suaranya? Bagus? Ustaz, udah bagus, jelas. Ustaz, jelas. Baik. Kajian kita pada pagi hari ini di halaman 233 dengan temanya keutamaan bersedekah kepada suami dan kerabat. Sebelumnya kita lihat di 232 sabda Rasulullah yang paling bawah. Kullu nafsin kutiba 'alaiha shadaqah. Untuk menyambungkan dulu. Setiap orang punya kewajiban untuk melakukan sedekah. Kulla yaumin tala'atil fisyamsu, selama matahari masih terbit. Artinya tidak ada kata satu hari pun kita tidak bersedekah, kata Rasulullah. Jangan sampai kita gara-gara enggak punya uang lalu enggak sedekah. Masih banyak sedekah-sedekahin bukan sekedar uang. Makanya dikatakan setiap individu kita diwajibkan, dianjurkan untuk sedekah selama matahari masih terbit. Gitu. Berarti sebelum kiamat namanya. Famin dzalika ayya da bainal aimani sedekah. Yang pertama kata Rasulullah, yang termasuk sedekah adalah yaitu menengahi antara dua orang yang bersengketa pun itu sedekah. Kalau kebetulan ada tetangga yang bersengketa, lalu kita damaikan, kita islahkan, kita hubungkan mereka supaya jadi bertengkarnya, berselisihnya selesai, itu sedekah, udah luar biasa. Bahkan itu termasuk wasiat Rasulullah itu. Sebelum tidur kata ya Ali, jangan kau tidur terlebih dahulu, tapi cari dulu orang yang bertengkar dan islahkan dulu. Mengislahkan orang yang bertengkar itu termasuk sedekah. Jadi berarti para jamaah tidak mutlak harus duit. Kita punya kemampuan untuk mendamaikan orang. Bismillah lah kita damaikan orang. Kalau ada yang bersisih. Yang pertama. Yang kedua, ayyu'ina rajulu ala dabatin fayahmiluhu anha sedekah. Termasuk kita kan kalau zaman dulu kendaraan itu kan hewan atau ternak, ada khimar, ada kuda. Nah, membantu menolong khimar atau kendaraan, hewan kendaraan kita pun itu termasuk sedekah. Walaupun habis kita tolong, habis kita perbaiki, habis kita kasih makan dia, habis kita bersihkan dia, kita naiki, kita tumpaki untuk jadi kendaraan, itu termasuk sedekah. Berarti kalau begitu ada kendaraan yang berupa hewan tadi, tidak boleh kita semena-mena dia. Kita harus dia berikan sedekah dengan pemeliharaannya. Berarti kalau kita anggap pelihara, berarti kita berkhianat, berbuat zalim. Yang kedua, yang ketiga adalah wayarfa'u mata'ahu 'alaiha sedekah, mengangkat barang, dinaikkan ke pundaknya kendaraan kita. Itu sedekah. Kalau dulu kuda atau khimar, berarti sekarang kita belanja, kemudian angkat barang, naikkan ke kendaraan kita, itu termasuk sedekah. Ngangkat barang untuk dibawa ke rumah kita, dibawa ke mana saja, itu termasuk sedekah atau satu kebaikan yang bernilai pahala di sisi Allah. Kemudian wa yumitul adza anit thariq sedekah. Membuang duri di jalan itu sedekah. Dalam hadis ini ibu jamaah rahimakumullah yang disebut duri. Tapi yang dimaksud mah bukan sekedar duri, apa saja yang bakal membahayakan itu kalau kita buang dari jalan itu termasuk sedekah. Di sini asalnya yumitul adza anit thariq, membuang duri dari jalan. Bagaimana kalau beling? Sama. Bagaimana kalau kulit pisang?
ada kulit pisang di lantai. Wah, kata kita nih, kulit pisang kalau kena injak nyeret bisa jatuh orang. Ya, kita ambil, kita buang ke tempat yang tidak bakal membahayakan. Itu termasuk sedekah. Apalagi memang duri atau paku atau beling. Nah, sekarang bagaimana kalau lawannya? Lawannya apa? Lawannya misalnya justru membuat duri, membuat beling, membuat yang membahayakan di jalan. Berarti itu luar biasa dosa. Membersihkannya aja dari bahaya orang lain adalah sedekah. Kalau memang sengaja kita menyimpan sembarangan paku, membuang sembarangan beling, membuang sembarangan kulit pisang, misalnya apa saja yang bakal membahayakan, itu adalah suatu perbuatan kezaliman alias perbuatan dosa. Kemudian wal kalimatut thayyibah sedekah, kalimat yang baik itu sedekah. Kalimat thayyibah ini ya perlu kita biasakan, ibu para jamaah rahimakumullah. Contohnya umpamanya kalau kita berjanji insya Allah, nah, itu kalimat thayyibah. Kalau kita masih mengucapkan la ilaha illallah, lihat hal-hal yang menakjubkan kita katakan subhanallah, itu sudah sedekah, sudah dapat nilai pahala di sisi Allah. Kita dapatkan kenikmatan atau terhindar dari bencana, kita ucapkan alhamdulillah, itu sedekah. Nah, jadi kalimat-kalimat thayyibah adalah sedekah. Nah, kemudian yang berikutnya wa kullu khatwatin tamshi ila sholati mau sedekah. Dan setiap langkah kaki kita berangkat menuju untuk sholat termasuk sedekah. Bayangkan, makin jauh langkah kita ke tempat kita sholat berjamaah, masjid atau musola, makin banyak langkah kita, makin banyak sedekah. Makanya zaman dulu, zaman Rasulullah, ada satu kelompok warga masyarakat mau pindah kemana rumahnya, mau pada pindah ke dekat masjid. Harapannya supaya betul-betul tidak ketinggalan berjamaah kalau dekat dengan masjid. Rasul mencegahnya. Karena tiap langkah berangkat menuju tempat sholat, menuju tempat kebaikan, bukan sekedar sholat, termasuk majlis taklim pun itu adalah sedekah. Nah ini para jamaah secara umum begitulah. Pantas kalau Rasul mengatakan kullu nafsin kutiba alaiha sedekah kulla yaumin tolati fi samsu, selama matahari masih terbit maka tidak ada kata tidak bisa bersedekah. Bermacam-macam sedekah dapat laksanakan. Termasuk apa kata Rasulullah? Tabassama fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum terhadap saudaramu termasuk sedekah. Kemarin hampir 2 tahun kita jarang senyum, ibu ya. Jarang senyum, tertutup oleh masker. Sekarang udah mulai bisa senyum. Coba saya nih kalau pakai masker nggak kelihatan mulut saya, nggak kelihatan wajah saya, nggak tersenyum atau dia. Padahal senyum kepada saudara kita sedekah. Tapi Bu Titing, walaupun dikatakan senyum sedekah, kalau sendirian senyum terus jangan. Duduk sendirian senyum aja, jangan. Khawatir dibawa ke grogol nanti kalau senyum sendirian. Artinya memberikan senyuman manis, memberikan wajah yang ceria kepada orang termasuk sedekah. Dan ucapan yang baik, kata Allah, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Ucapan yang baik lebih baik daripada sedekah yang suka menyakitkan. Karena ada orang kadang-kadang sedekah uang tapi juga menyakiti kepada orang yang diberinya. Marah-marah tapi ngasih juga. Lebih baik katanya ngomong yang baik-baik aja deh daripada ngasih uang tapi sambil marah-marah, sambil menyakitkan kepada hati orang. Lebih baik ngomong aja yang baik. Kalau memang tidak ada, ya tidak ada. Baik, ibu para jamaah umat Asmaul Husna rahimakumullah, kita lanjut kepada tema yang baru adalah sedekah bagaimana bersedekah kepada suami dan kerabat. Nah, gitu. Istri bersedekah kepada suami atau kepada kerabat. Apa bedanya dengan kepada orang lain walaupun orang lain itu miskin? Nah, di sini yang pertama, zaman dahulu itu para jamaah ibu-ibu. Jadi kadang-kadang kekayaan itu nggak ada istilah harta gono gini, harta bareng-bareng. Istri ya istri, suami ya suami, begitu. Nah, tapi di sini bagaimana kalau masih ada yang seperti itu? Tapi kalau sekarang insya Allah di masyarakat kita, khusus umat Islam,
Harta istri, harta suami, harta suami, harta istri. Artinya yang baik dalam rumah tangga itu adalah penghasilan suami, penghasilan istri digabung menjadi harta bersama. Jangan masing-masing, mentang-mentang ibu punya gaji ini mah gaji gua nih, Bang. Nah, jangan. Jadi itu adalah semua penghasilan kita. Bagaimana kasihan kalau begitu nanti kalau istri yang tidak punya penghasilan. Nah, ya makanya sekarang mah hasil penghasilan suami adalah milik istri, penghasilan istri milik suami. Artinya berarti digabung. Nah, baru didistribusikan sama-sama. Kemana distribusikannya? Zaman dulu tidak seperti itu. Jadi ada harta istri, ya harta istri, harta suami, harta suami itu. Nah sekarang bagaimana kalau kebetulan suaminya miskin, tidak punya apa-apa. Kebetulan disebut kaya Rasulullah. Nah ini kebetulan, alhamdulillah. Ini kan sibuk-sibuknya bulan Rabiul Awal atau banyak peningkatan Maulid. Kalau boleh ibu kaji, telusuri itu sirah nabawiyahnya, perjalanan Rasulullah. Rasulullah ditakdirkan berjodoh kepada Khadijah. Padahal setelah Rasulullah menyebarkan syariat Islam tentang pernikahan, ada syarat pernikahan di antaranya adalah sekufu. Sekufu, sepadan, serasi, termasuk sekufu dalam ekonomi. Artinya, hendaklah laki-laki atau suami, laki-laki menikah dengan istri yang ekonominya ya sepadan lah. Jangan terlalu kaya istri itu. Bahkan suami yang miskin. Tapi Rasulullah justru mana Allah tunjukkan dinikah dengan Khadijah. Khadijah itu yaitu bangsawan yang luar biasa. Bangsawan dan hartawan. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah kekayaan Khadijah. Tapi ternyata Khadijah banyak sodakoh kepada suaminya. Sampai habis harta kekayaannya disodakohkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah gunakan untuk syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Konon menurut riwayat, Siti Khadijah itu ketika mau wafat menjelang akhir hayatnya sempat manggil anaknya Fatimah Zahra. Wahai ananda Fatimah, sampaikan dengan Abah. Ini rasanya Umi ini sudah mendekati akhir dalam kehidupan ini. Jadi nanti kalau ibunda ini tidak ada lagi umur, tidak ada secuil kain kapanpun untuk kapan Umi, maka sampaikan kepada Abah, sampaikan kepada baginda Rasul, sorban yang putih yang pernah dipakai waktu menerima wahyu. Tolong pintakanlah untuk kafan ibunda nanti. Begitu kan sudah tidak punya apa-apa lagi, bayangkan. Kalau cari sekarang ibu, ada nggak di antara ibu-ibu yang umpamanya seorang ibu sampai habis, seorang istri sampai habis kekayaannya dipakai biaya dakwah oleh suami? Saya kira zaman sekarang yang seperti Siti Khadijah agak susah dicarinya. Tapi mudah-mudahan Ummahat Asmaul Husna ada yang ibu siap untuk biarpun habis harta kekayaan, tapi demi untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kalau dilihat sirah nabawiyah tadi, jelas Khadijah banyak membantu Rasulullah. Sampai habis kekayaan Siti Khadijah. Sampai-sampai Khadijah bilang, ya Rasulullah, andai kata nanti setelah meninggalku, karena Khadijah kan lebih tua soalnya. Sepeninggalku nanti minta perbantuan, hartaku sudah habis. Aku tidak bisa membantu lagi. Aku sudah berada di alam barza sana. Galilah kuburanku. Jadikanlah tulang belulangku untuk melintas. Kalau perlu pakai jembatan untuk nyebrang. Dalam rangka berdakwah. Nyampaikan risalah agama Allah. Sampai begitu setianya Khadijah kepada Rasulullah. Untuk memberikan bantuan. Sampai dia katakan tulang belulang jadikanlah jembatan. Untuk nyebrang. Dalam rangka dakwah agama Allah. Jadi makanya di sini dijelaskan bahwa si istri bersedekah kepada suami itu lebih utama. Kalau memang kebetulan suaminya memang kayak Rasul tadi, tidak punya apa-apa. Nah, jadi jangan ada kata, Allah mas datang kepadanya bawa katok saja dengan isinya. Jangan. Benar-benar itu tidak boleh penghinaan. Kalau kebetulan umpamanya istri yang punya penghasilan lebih ketimbang suami.
Nah, itu tetap aja kita saat ini bisa bersedekah atau kepada tadi kerabat. Kerabat ya banyak anak yatim yang kebetulan diurus oleh kita, itu kaitan sedekah. Berbeda dengan zakat. Nah, makanya kemarin kita kupas tuntas habis tentang zakat. Kalau zakat kepada suami justru tidak boleh. Makanya hati-hati. Apa yang diberikan oleh kita kepada suami, apakah zakat apa sedekah sunnah? Kalau sedekah sunnah dibolehkan. Tapi kalau zakat tidak boleh. Kalau zakat dibayar suami, berarti nanti khawatir balik lagi ke kita. Oleh suami dibelikan sesuatu, lalu kembali ke kita lagi. Berarti sama aja dengan kita mengeluarkan, kita juga yang makan. Kata orang Sunda mah itu, borok sikut radang kelek nantinya gitu. Nah makanya mudah-mudahan ini kaitan dengan memberi bantuan, memberi sesuatu kepada suami yang kebetulan suami pengasihnya lebih rendah daripada istri, maka itu dibenarkan dan lebih utama, termasuk kepada keluarga dibandingkan kepada orang lain. Dari mana asbabul wurudnya, jalan ceritanya dari mana? Kita lihat di paragraf yang paling bawah. Halaman 233, paragraf paling bawah. Perlu kami terangkan di sini, kata pengarang ini buku, bahwa antara zakat dan sedekah tidaklah sama. Zakat adalah suatu kewajiban atas harta seseorang yang berhak dituntut. Bila dia meninggalkannya, ya, dituntut meninggalkannya, ditagih dia kalau zakat. Kalau infak atau sedekah sunnah enggak. Makanya kita mentasarufkannya betul-betul gitu kan. Nah, jadi kaitan dengan ini, asbabnya, asbabul wurud di jalan ceritanya. Nah, di halaman 234, paragraf yang pertama, menurut Zainab, nah ada Zainab. Zainab itu istri Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau dalam ilmu hadis biasanya Abdullah bin Mas'ud itu disingkat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah. Jadi Abdullah anak Ki Mas'ud, anak Pak Mas'ud gitu. Mas'ud punya anak Abdullah, maka disingkat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu Bu, baca Qur'annya indah, tapi badannya kecil dia. Ibnu Mas'ud termasuk orang yang membunuh Abu Jahal ketika perang Badar, perang Uhud itu. Nah, ya, perang Badar ya. Gitu. Jadi istri Ibnu Mas'ud bernama Zainab. Nah, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan tentang dirinya. Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasaddaqna ya ma'syaron nisa'i walau min huliyikum. Bersedekahlah kamu sekalian, kata Rasulullah, hai kaum wanita, meski dengan perhiasanmu sekalipun. Artinya bersedekah, bantu suami. Kalau perlu punya perhiasan, berikan kepada suami. Kalau suami memerlukan untuk kepentingan tentunya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah nyuruh kepada Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud alias Abdullah bin Mas'ud, untuk bersedekah kepada suami. Sekalipun hatta atau sehingga harus perhiasan diserahkan kepada suami. Ini makhluk langka juga ini kayaknya nih. Sampai rela istri, udahlah bang, itu pembangunan masjid di depan rumah kita belum selesai, abang sebagai panitia dan ini gelang mama udah jual aja untuk nambah beli semen. Jarang sekali. Tapi mudah-mudahan jamaah umat Asmaul Husna tidak akan pernah menolak apabila diajak oleh suami untuk berbuat kebajikan. Walaupun memang suami tidak punya apa-apa, minta kepada istri atau kepada ibu. Nah, ini. Insya Allah saya yakin dan percaya. Sebab ada yang kadang-kadang begitu, Bu. Kadang-kadang ada acara misalnya. Si suami ingin acara ini, misalnya acara maulid, dan ingin bersedekah untuk maulid yang lumayan lah. Kontribusinya untuk panitia supaya maulidnya lebih meriah umpamanya. Mau agak besaran dikit, katakanlah mungkin mau 100.000 atau mungkin mau 200.000. Kadang-kadang ada istri yang kalah. Abang nih sok aja dah, udah 10.000 pun cukup. Misalnya ada tuh istri yang model gitu. Suami mau nyumbangnya 100, istri langsung datang, disikat, diambil itu uang 100, diganti 10.000. Banyak keperluan bang. Ngapain? Kan orang banyak, bukan kita aja.
Tapi jamaah umat Asmaul Husna, saya yakin tidak ada yang seperti itu. Saya sudah banyak buktikan. Makanya ini mudah-mudahan kita tularkan kepada teman-teman kita yang lain yang belum sempat mengikuti kajian demi kajian. Lalu berikutnya apa? Kata aku pun pulang, kata Zainab, menemui suamiku Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tadi. Kata wanita itu melanjutkan riwayatnya. Aku katakan kepadanya, engkau sebenarnya laki-laki yang ringan tangan dan berjasa. Berarti Ibnu Mas'ud itu, ibu para jamaah, memang suami yang ringan tangan, suka nolong dalam hidup rumah tangga. Kadang-kadang memang begitu suami sebenarnya harusnya. Ada kerjaan istri yang belum sempat dikerjakan, karena suami bisa lakukan. Ibnu Mas'ud itu luar biasa. Kan mungkin merasa diri dia juga memang orang kurang mampu. Ibnu Mas'ud itu sahabat yang dikatakan kere sehingga artinya dibandingkan dengan Zainab, istrinya masih lumayan, istrinya Zainab. Jadi dipuji oleh Zainab. Abang ini orang yang ringan tangan dan sangat berdasa, dan sesungguhnya Rasulullah telah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah kepada suami. Jujur berarti itu Zainab. Nyampaikan amanat dari Rasulullah tadi yang katakan, tasoddaqna ya ma'syaron nisa. Nah, gitu. Akhirnya ngomong dengan suaminya Abdullah. Nah, dan kalau tidak maka akan aku sedekahkan kepada orang lain. Kalau abang tidak mau menerima sedekah saya akan sedekah kepada orang lain. Luar biasa. Ada enggak yuk kira-kira suami istri yang model begitu? Bang, saya mau sedekah dengan abang. Nah, kalau abang memang memerlukan nih. Tapi kalau abang nggak menerima, biar aku mau sedekah ke orang lain. Nah, mudah-mudahan hati nantang, jangan justru menghalangi. Si suami ingin beli 10 sak semen untuk masjid. Istri bahkan juga cukup 1 sak aja. Kan orang banyak. Tapi Zainab justru nantang. Kalau abang nggak mau nerima, biar aku sedekahkan ke orang lain. Luar biasa. Ibu jamaah umat rahimakumullah. Nah, apa katanya? Abdullah balik menyuruh istrinya untuk menghadap Rasulullah. Nah, akhirnya Zainab pulang kembali ke Rasulullah, sampai ke Rasulullah ketemu ada seorang wanita Ansor. Wanita Ansor. Kan ada wanita Muhajirin, ada wanita Ansor. Berarti Zainab ini wanita Muhajirin yang ikut hijrah dengan Nabi dari Mekah. Wanita Ansor berarti wanita Madinah yang menyambut kedatangan Muhajirin. Jadi berakhirnya ada berdua lah menghadap Rasulullah. Lalu ketika menghadap kepada Rasulullah yang berdua tadi, Rasulullah itu mungkin sungkan atau apa namanya istilahnya, enggak langsung nemui. Nah, mungkin muruahnya ya, seorang Rasul mau ketemu dengan perempuan yang tidak ada muhrimnya gitu. Tapi tidak lama kemudian Bilal pun datang. Akhirnya Rasulullah mengutus Bilal, ya Bilal, itu ada wanita 2 di depan. Wanita Ansor katanya, dengan satu lagi wanita, siapa dia? Tolong tanyakan. Nah, ternyata setelah Bilal nemui, mereka berdua menyatakan, wanita Ansor dengan Zainab tersebut menyatakan tentang sedekah tadi. Nah, tentang sedekah tadi. Zainab melanjutkan riwayatnya. Nah, namun agaknya Rasulullah tadi sungkan menemuinya, kemudian akhirnya Bilal yang menemuinya. Datanglah engkau kepada Rasulullah dan kabarkan kepada beliau ada 2 orang wanita yang menunggu di pintu hendak bertanya kepadamu ya Rasulullah. Bolehkah mereka bersedekah kepada suami mereka? Kata Bilal bin Rabah. Tentu jawaban Rasulullah membolehkannya, ya, membolehkannya. Lalu jangan, padahal di pesan itu kata Zainab jangan dikasih tahu Rasulullah siapa kami ini. Tapi Bilal tetap menyampaikan ada seorang wanita bernama Zainab. Siapa Zainab? Istrinya Abdullah. Nah, tahu betul Abdullah ini seorang suami yang memang ekonominya agak kurang beruntung gitu. Makanya Rasulullah bersabda kepada Bilal, dan Bilal menyampaikan kepada wanita tadi berdua. Nah, apa kata Rasulullah? Lahuma ajron, ajrul korobati wa ajrus sodako.
Kata Rasulullah, Bilal sampaikan kepada mereka untuk mereka berdua ajron, 2 pahala, ya, 2 ganjaran. Kalau ajrun 1 ganjaran, ajroni 2 ganjaran. Ajrul korobah wa ajrus sodakoh. Pertama karena dia memberikan sesuatu kepada kerabat, kepada keluarga, dan kedua karena sodakohnya. Jadi sodakoh kepada kerabat, kepada suami, kepada kerabat kita, keponakan kita, mungkin paman kita dan sebagainya yang memang membutuhkan, itu adalah satu sodakoh, dan sodakoh kedua karena kita adalah masih kepada kerabat. Nah, di hadis berikutnya, nah di bawahnya itu ditegaskan lagi. Tadi yang maksudnya 2 ajron, tadi 2 pahala. As-sodakotu alal miskin sodakotun. Kalau sodakoh kepada orang miskin yang bukan kerabat, sodakotun 1 sodakoh saja. Nah, wahiyya ala dirrohimi isnatani. Sedangkan kalau sodakoh kepada kerabat, kepada suami adalah ada 2 nilai. Ada 2 nilai. Pertama sodakotun wasilatun. Nah, jadi kalau kepada keluarga tadi mendapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi, nyambungkan persaudaraan. Nah, gitu. Jadi makanya utamanya sodako itu adalah kepada keluarga, baru kepada yang lain. Dengan kata lain, jangan sampai orang lain banyak kita tolong, kita bantu, nah, tapi tetangga, saudara-saudara, kerabat-kerabat kita yang memang memerlukan sodako sunnah dari kita, justru kita abaikan. Sebab 2 ganjaran. Ganjaran karena kekerabatan dan ganjaran karena sodakohnya. Ganjaran karena menyambungkan silaturahim, perseduluran, persaudaraan, makin akrab, makin simpati, makin senang. Dan yang kedua memang karena memang sodakoh tadi ada nilai tersendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini bahasan yang pertama berkaitan keutamaan sodakoh kepada suami dan kerabat. Mudah-mudahan ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan. Ya, sodakoh, perhatikan saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Apalagi kalau udah kerabat kita, dia memang ya miskin, ya yatim, lebih-lebih numpuk di situlah kewajiban kita untuk menolong mereka. Baik, nanti di akhir baru kita ngobrol-ngobrol. Kemudian judul atau tema berikutnya, bersedekah dengan harta suami. Nah, sekarang sebaliknya Ibu para jamaah. Kalau tadi seolah-olah bahasannya istri yang kaya, istri yang banyak doku, istri yang banyak fulus, sehingga bisa membantu bersedekah kepada suami kayak Siti Khadijah sampai habis. Nah, sekarang materi atau tema berikutnya, sedekah dengan harta suami. Ibu yang tidak punya, hanya kerjaan ibu DPR gitu. Tahu DPR, Bu? Di rumah, di dapur, DPR itu di dapur. Jadi nggak ada profesi, hanya nunggu hasil suami. Hasil suami hakikatnya juga punya istri juga. Bisa saja Allah berikan itu rezeki kepada suami sebab doa ibu yang ada di rumah. Jangan suami mentang-mentang dia yang hasilnya 10 juta atau 20 juta 1 bulan. Rasa hasil dia sendiri, dia ngatur-ngatur sendiri uang, tidak pernah disetorkan dengan istri. Nggak boleh begitu. Belum tentu itu hakikatnya rezeki yang didapatkan, rezeki bermakna uang itu adalah hasil suami. Memang kelihatan suami yang kerja, suami yang menjadi karyawan satu perusahaan, tapi doa yang di rumah. Jangan-jangan hasilnya itu sebab doa yang di rumah, istri yang lemah tadi. Nah, makanya bagaimana kalau seperti ini? Ibu menjadi bendahara, gitu kan? Sekarang kan harusnya begitu. Yang masih punya suami nih, ya. Jadi berarti dapat berapapun itu suami, serahkan, kumpulkan istri yang memegang, dimanage bareng-bareng gitu. Tapi istri juga jangan mampang mumpung. Mampang mumpung ini aji mumpung. Suami memberikan kepercayaan seenak EDW. Belanja ini, belanja itu, ngasih sana, ngasih situ. Hati-hati ini. Bukan tidak boleh, hati-hati. Karena itu amanah. Kita diamani harus jujur kita. Nah, jadi gimana sekarang? Nah,
Bolehkah wanita bersedekah dengan harta suami tanpa seizinnya? Nah, pertanyaannya. Bolehkah wanita bersedekah, artinya istri bersedekah dengan harta suami tanpa seizinnya? Karena ini ibu hanya sebagai bendahara, titipan. Nah, ini. Pertanyaan di atas dijawab oleh hadis-hadis berikut. Nah, jadi jawabannya bukan Juhaibi yang jawab. Hadis yang jawab, baginda Rasul yang jawab. Di halaman 236. Baik, dilihat halaman 236. An Aisyah qalat. Dari Aisyah qalat, berkata Aisyah, ini istri Rasulullah, makanya Allah jodohkan satu di antara sekian banyak istri Rasul yang paling muda, dinikahi masih muda adalah Aisyah. Dan Aisyah sekaligus menjadi ahli hadis. Aisyah di mana Rasulullah sudah wafat, Aisyah masih hidup, masih giat mendakwahkan agama Allah. Maka jadilah beliau sebagai ahli hadis. Aisyah qalat, berkata Aisyah. Kalau perempuan qalat, ada taknya. Kalau laki-laki qala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqatil mar'atu. Kalau laki-laki ida anpako, karena perempuan anpakoti ada taknya, tak tanis. Ida anpakotil mar'atu min to'amin baitiha. Apabila bersodakoh, berinfak seorang wanita min to'amin baitiha dari makanan rumahnya, artinya makanan ada di rumah, goeru mufsidatin, tanpa merusak, tanpa mengurangi. Nah, kanalaha, maka ternyata atas baginya, atas istri, ajrun, satu pahala, bima anfaqot, dari apa yang ia nafkahkan, ia belanjakan, ia sodakohkan. Wali zaujiha ajruhu bima kasama, dan suami pun dapat pahala. Nah, dan bagi suami pun dapat pahala bima kasama, karena di hasil kasabnya. Jadi walaupun ibu, walaupun ibu yang sodako tanpa disebutkan sekaligus sodako untuk suami, maka tetap dapat pahala suami. Karena yang ibu sodakohkan adalah dari suami, hasil kerja suami. Lalu ibu sodakohkan. Yang tadi sodakohnya goiru mufsidatin. Nah, ada garis bawah itu. Goiru mufsidatin. Anfaqol mar'atu, bersedekah, berinfak seorang wanita, istri, dari makanan yang ada di rumahnya. Berarti makanan suami istri, makanan bersama, harta bersama, tapi ghairu mufsidatin, tanpa merusak, ya, tanpa menghambur-hamburkan, tanpa seenak dewe, gitu ya. Mufsidat itu merusak, tanpa mengurangi. Nah, karena lah ternyata adalah bagi seorang wanita satu pahala dari sodakohnya tadi. Kemudian wali jaujiah ajruhu bima kasaba. Begitu juga suami dapat pahala walaupun enggak sodakoh, karena apa yang disodakoh oleh istri adalah hasil kerja suami. Walil khazini mislu dalika la yanqusu ba'dum ajron ba'din syai'a. Berikutnya, dan begitu pula bagi si penjaga gudang, si khazin, penjaga gudang, seorang dari mereka tidak mengurangi pahala yang lain sedikit pun. Penjaga gudang, lalu ketika dia menjaga gudang ada yang minta sodako, lalu dia mengeluarkan sodako dari gudang yang tidak merusak, tidak mengurangi, itu termasuk dibolehkan, dibenarkan. Penjaga gudang, seorang dari mereka tidak mengurangi pahala yang lain sedikit pun. Kalau dia bersodakoh, ngambil sedikit, umpamanya ada orang yang sangat memerlukan. Misalnya gudang beras, datang orang ngemis-ngemis, belum makan, kita minta beras, kasih kita barang umpamanya setengah kilo. Karena beras banyak di gudang tadi. Kan tidak merugikan. Nah, ini katanya tetap. Yang tidak mufsidat, asal tidak mufsidat, dibolehkan. Apalagi ini istri. Nah, tanpa seizin suami pun, nah, tidak mufsidat mah enggak masalah. Gitu loh kesimpulan awalnya. Misalnya nih, kering si ibu telepon. Nak titing, katanya gitu ya. Mama nih perlu ini ada uang enggak? Berapa mah? 10.000. Nah,
Kebetulan uang kan suami banyak di rumah tuh nitipnya. Nah, tanpa izin suami nggak perlu nelpon lagi dulu ke suami. Bang, tolong bang nih, nenek, mama nih katanya minta mau beli perlu uang 10.000, boleh nggak? Nggak perlu. Kalau 10.000 mah kecuali 20 juta atau 10 juta. Nah, 10 juta itu harus tanya dulu. 10.000 hanya untuk membeli somai misalnya, atau membeli sesuatu misalnya gitu kan. Maka cepatlah kita kasih, nah, gitu. Sehingga penjaga gudang aja dibolehkan, apalagi nih siswa. Nah, gitu, Ibu para jamaah. Baik, berikutnya. Hadis yang berikutnya adalah an Abi Umamah taqala, dari Abu Umamah. Nah, qala berkata Abu Umamah. Ini memang orang Arab ini para jamaah Ibu. Kalau saya ingat di pesantren, kalau nama ada tak marbutoh pasti perempuan. Tapi ternyata orang Arab itu Umamah saja. Kalau di kita nama Umamah kira-kira laki perempuan. Pasti kan perempuan kalau di kita, Ibu Umamah. Tapi di sini Abu Umamah. Tapi ada abunya memang. Abu Umamah. Bukan Abu Umam. Abu Umamah seorang sahabat Nabi. Laki-laki dia. Nah, ini jadi sanadnya hadis. Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakul, kata Abu Umamah, aku wis mireng, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu bersabda. Jadi Abu Umamah menceritakan, aku telah dengar Rasul bersabda fi khutbatin amin hajatil wada'i, di ketika khutbah haji wada. Apa haji wada? Haji wada adalah haji yang terakhir dilaksanakan oleh baginda Rasulullah. Jadi setelah itu Rasulullah tidak melakukan haji lagi. Wafatnya Rasulullah disebut haji wada, haji perpisahan. Makanya dalam haji, dalam umrah ada namanya tawaf sunnah, tawaf wada, tawaf perpisahan. Kalau sudah haji atau umrah sudah tawaf wada, tidak boleh balik lagi ke haram. Sudah tawaf wada masuk lagi, nggak boleh. Nanti harus tawaf lagi nanti. Jadi sudah pamit, sudah wada. Lawannya tawaf kudum. Tawaf kudum, tawaf selamat datang. Nah, jadi kata Abu Umamah, aku pernah mendengar Rasul dalam khutbah di haji wada, haji yang terakhir. La tunfikil mar'atu syai'an. Nah, ini lain, hati-hati nih, perhatikan. La tunfiki, janganlah menafkahkan, membelanjakan atau bersedekah al mar'atu sopo wanita, istri, syai'an sesuatu min baiti jaujiha, yang ada di rumah suaminya. Sampai situ dulu. Bengong itu para sahabat. Kemarin kok boleh, sekarang latun pikil mar'ah. Tidak boleh bersedekah seorang wanita. Syai'an sesuatu apa saja itu. Min baiti jaujiha, dari rumah suaminya. Gila. Nah, ya Rasulullah. Nah, ada yang langsung protes. Padahal Rasulullah memang belum selesai. Hanya napas aja. Tapi memang sahabat begitu, Bu. Sahabat mah kalau umpamanya Rasul ngomong kadang-kadang agak lama dikit nggak jelas, langsung sahabat nanya. Beda dengan kita. Kalau kita mah umpamanya guru ngaji sedang menerangkan lalu nanya. Apa kata teman? Lu banyak tanya aja. Udah diam aja, jangan banyak tanya. Gitu. Tapi kalau sahabat nggak. Apa setelah ngomong begitu? Tercengang, kau tidak boleh memberikan sesuatu kepada orang lain yang ada di rumah tanpa seizin suami, gitu kasarnya. Gila ya Rasulullah, kata sahabat. Wahai Rasulullah, wala ta'ama, tidak boleh juga memberikan makanan. Kalau duit ya oke lah bang, ini atau tidak boleh memberikan makanan tanpa seizin suami. Qala dalika afdalu amwalina. Kata Rasulullah, serta seorang sahabat bertanya tadi, ya Rasulullah, tidak boleh juga kah memberikan makanan? Yang dijawab oleh beliau, oleh Rasulullah, makanan inilah harta kita yang paling utama. Jadi harta makanan sekalipun tidak boleh. Itu jadi itu. Tanpa izin suami. Bentar, belum selesai. Sambungkan dengan hadis yang kedua, yang berikutnya. Jadi berkaitan dengan ini, artinya seyogianya kalau mufsidat tadi, mufsidat sekali nah. Kalau bakal merusak, jadi makanan diberikan sehingga suami enggak, berbeda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah pernah ya Rasulullah dulu nih.
Rasulullah pulang dari dakwah dapatkan roti ceritanya. 2-3 potong roti serahkan kepada Aisyah. Kemudian setelah terima Aisyah, belum sempat Nabi Aisyah menghidangkan roti tersebut. Kebetulan Rasulullah sudah ada yang manggil lagi, ada urusan umat lagi, keluar dulu sebentar. Pulang dari urusan umat tadi sebentar, sampai ke rumah, nanyakan Aisyah, "Ndi roti yang mau niku? Mana roti yang tadi tuh? Aku belum makan tuh." Apa kata Aisyah? "Ya Rasulullah, aku nyuwun ngapunten ya Rasulullah." Kata Aisyah, "Hampura Gusti ya Rasul. Roti yang tadi memang engkau belum makan?" "Belum ya Aisyah. Tadi kebetulan pas engkau pergi datang seorang pengemis yang sudah ngelepar, kelihatannya dia kelaparan. Aku kasihkan tuh roti dua-duanya kepada pengemis tadi." Rasulullah marah nggak? Nggak marah. Coba kalau suami kita, Bu, barangkali lah, suami dapat sesuatu, belum sempat makan, lalu suami ada tugas lain, begitu selesai tugas tadi, balik lagi nanyakan, "Mana kue yang tadi abang bawa?" "Udah sedekahkan tadi, kebetulan ada pengemis." Ya, kadang-kadang kalau suami kita jangan-jangan itu agak ngomel itu. Nah, tapi mudah-mudahan tidak. Nah, makanya di sini hati-hati kalau mau sedekah, jangan memutuskan atau mufsidat tadi sampai yang kita sendiri nggak makan gitu. Jangan sampai seperti itu. Artinya itu Rasulullah sebagai ujian bagi Rasul. Tapi ternyata Rasulullah mau lulus. Gitu. Kalau kita mau alam, jangan-jangan nggak lulus kita. Nah, jadi tetap ada perizinan suami sampai kepada makanan sekalipun. Tapi belum selesai nih kalimatnya. Jadi sambungan dengan hadis yang berikutnya. An Asma'a binti Abi Bakrin, dari Asma binti Abu Bakar. Nah, ini Asma anaknya Abu Bakar. Berarti ini Asma ini bisa saja, ini saya juga nggak begitu hafal betul ini ya, mohon maaf nih. Apakah ini dengan Aisyah tuaan mana gitu? Aisyah kan anak Abu Bakar. Asma juga anak Abu Bakar juga. Kalau tidak salah ini adiknya Aisyah. Asma ini. Asma binti Abu Bakar, ya, dia yang pernah mengantar makanan ke Jabal Nur ketika beliau mau hijrah, ketika mampir sejenak di Jabal Nur, ketika mau hijrah ke Madinah, kan ngantar tuh Asma binti Abu Bakar. Mutriwayat Asma binti Abu Bakar ini mundar-mandir naik gunung padahal hamil 7 bulan. Saking setianya kepada Rasulullah, setia kepada ayahanda Abu Bakar yang berada di gua, istirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini Asma binti Abu Bakar. Annaha, bahwasanya Asma binti Abu Bakar, sa'alati Nabi SAW, pernah bertanya kepada Nabi SAW. Faqalat, maka berkata Asma binti Abu Bakar, "Inna Zubaira rajulun syadidun." Nah, kata Asma binti Abu Bakar, "Inna Zubaira, sesungguhnya Mang Jubair, Ki Jubair itu laki-laki keras. Rajulun syadid, laki-laki yang perangainya keras. Wa ya'tini al-miskinu." Nah, sedangkan katanya ada seorang miskin datang kepadaku, wa ya'tini, dan telah datang kepadaku, al-miskinu, orang miskin. Pak atas sodaku alaihi min baiti bi ghairi idnihi. Nah, kata Asma, ini suamiku Mang Jubair ini keras, nah, dan agak pelit. Wayat ini, sedangkan telah datang kepadaku al miskin, sapa wong miskin. Pak atas sodaku alaihi, bolehkah aku sodako kepada orang miskin itu ya Rasulullah? Min baiti bi ghairi idnihi, dari rumah Zubair, dari rumahku, artinya aku dengan Zubair, suaminya tadi Zubair. Bigori ini tanpa seizin Ki Jubair, tanpa izin suamiku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya Rasulullah SAW adalah, "Audihi wala tu'i bayu'iyya Allahu ilaika." Itu jawaban Rasulullah. Audihi wala tu'i Allahu ilaika. Jawab Rasulullah SAW adalah, berilah sedikit. Nah,
Audihi, berilah sedikit, wala tu'i. Nah, berarti berilah si miskin itu sedikit dan jangan kikir. Sehingga Allah menyulitkan rizkimu. Nah, jadi kaitan dengan ini, tanpa seizin suami dibolehkan. Tapi tadi tidak mufsidah, tidak mengurangi, tidak merusak atau ya yang harusnya untuk kita jadi kita sampai tidak kebagian gitu apa namanya itu ya. Nah, tidak boleh kikir kata Rasulullah. Wala tu'i fayu'illahu ilaika. Kalau kita pelit, kalau kita kikir, nah nanti Allah menyulitkan rezekimu. Ya. Bersedekah itu berarti memudahkan rezeki. Ya. Ya, lahirnya kita diberikan kepada orang. Hakikatnya itu akan mempermudah masuk. Memberi tapi nanti mempermudah masuk. Kalau pelit, nah sulit nanti rezekinya kata Rasulullah. Berarti ibu boleh saja bersedekah makanan tadi, ya tanpa seizin suami, asal yang tidak mufsidat. Artinya tidak mengurangi, tidak bakal membahayakan dalam kehidupan rumah tangga. Ya, tidak berlebih-lebihan, tidak berpoya-poya gitu. Jangan adi mumpung, suami enggak ada, datang ini berikan, datang itu berikan, datang keponakan berikan, datang nenek berikan. Oh terus akhirnya begitu tanyakan, mana uang yang dulu itu? Habis bang, diberikan ke anu. Akhirnya si abang kan jadi marah nantinya. Jadi itu juga salah, makanya tadi tidak boleh kikir itu artinya sedikit kata Nabi. Ya. Yang sesuai yang dibutuhkan oleh orang tadi gitu kan, yang tidak mufsidat dalam kehidupan berkeluarga. Nah ini ibu para jamaah, masuk akal lah. Kalau umpamanya kita pelit jadi tadi, apa dikatakan nanti rezeki sulit. Kenapa? Kan kata rezeki itu kan, pertama kan rezeki hakikatnya dari Allah. Satu, hakikatnya dari Allah. Allah yang beri rezeki. Kita kan hanya menjemput. Kalau memang hak kita, kata Allah, bakal rezeki kita, walaupun kita santai-santai saja tetap datang. Berarti hakikatnya Allah. Kita hanya ikhtiar, hanya jemput saja. Sedangkan kalau orang kikir tadi, dikatakan nanti sulit rezekimu, kata Rasulullah. Kalau kita pelit, tidak mau bersedekah, barang sedikit. Ya, yang namanya pengemis itu kan orang miskin kan tidak banyak mintanya. Minta sesuap nasi misalnya, seteguk air misalnya. Lalu kita cuek, kita tidak memberinya. Karena alasannya nggak ada izin suami. Sehingga suami ada di luar kota. Mau nelpon tak masuk-masuk. Sehingga udah, mohon maaf bang. Mohon maaf nek, nggak ada. Nah, tuh kan udah bohong lagi. Ada dikatakan nggak ada. Hanya gara-gara tidak ada izin suami. Padahal hanya sekedar berapalah yang diminta oleh pengemis. Katakan begitu. Nah, apa kata Rasulullah di hadis lain? Nah, orang bakhil, orang pelit, ya, orang cetil, ya, al-bakhil kata Rasulullah. Orang pelit itu baidun minallah, jauh dengan Allah, jauh kepada Allah, baidun minannas, jauh dengan orang, baidun minal jannah, jauh dengan surga, qaribun minannar, dekat dengan neraka, ancamannya bagi orang yang pelit. Nah, ya masuk akal kan? Rezeki dari Allah sedangkan pelit dia. Ya Allah akan serutkan rezekinya. Tidak akan Allah makmurkan. Tapi orang yang suka menolong, Allah makmurkan rezekinya. Bahkan katanya ketika kita bersedekah, malaikat itu ngomong, ya Allah katanya makmurkan rezeki sebulan. Kata malaikat. Jadi yang berdoa bukan kita lagi. Malaikat yang berdoa. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk berinfak bersedekah yang tidak mufsidat tadi. Sedangkan kalau orang yang pelit, datang orang bawa proposal, ngirimkan proposal, padahal rezekinya lagi lumayan, lagi ada. Kagak dia, pura-pura tak tahu, pura-pura terdengar. Sayang dia. Apa kata malaikat? Ya Allah, seretkan rezekinya sebulan. Begitu. Malaikat, Bu. Jangan macam-macam, bukan kita. Malaikat yang berdoa. Tidak pernah akan ditolak doanya malaikat. Makanya tadi kalau bersedekah atau berinfak yang tidak mufsidat tanpa seizin suami pun tetap dibolehkan kata Rasulullah. Dan tadi di awal, kalaupun suami tidak tahu tetap bagi istri dapat satu ajrun pahala, begitu juga bagi suami dapat satu ajrun. Padahal yang sedekah kan ibu, istri.
Tapi kan si istri mensodakokan hasil karya, hasil kasatnya suami. Nah, makanya tentu itu demikian. Indah nanti ketika begitu suami datang, sudah tenang, sudah dikasih kopi, sudah dielap keringatnya. Nah, duduk sama-sama sambil ngobrol, banyak habis datang di kerjaan, Bang. Ada apa, Mah? Atau ada apa, Dek? Tadi ada panitia maulid atau panitia pembangunan masjid atau pesantren, bawa proposal. Itu uang yang titipan abang tuh. Udah, mama sedekah tadi 50.000. Nah, insya Allah. Uangnya kan jutaan. Keluar ke 50.000. Masa mau ngomel-ngomel? Kalau ngomel suaminya karena sekedar tadi tidak mufsidat, berarti nanti bakal diserotkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya yakin dengan kejujuran ibu, keterbukaan ibu, pada hakikatnya yakin suami akan merasa senang dan bahagia. Nah, itu ibu pada. Jadi mudah-mudahan karena walaupun suami tidak bersedekah, nah itu tetap termasuk sedekah. Atau sekarang bagaimana kalau memang ini duit istri, hasil istri, suami yang bersedekah. Misalnya suami ibu mau ke masjid, nah lu kebetulan nggak punya uang, ibu mau punya uang, minta dengan ibu. Mah minta uang banyak 20.000, mau sedekah di masjid nanti kotak amal 20.000. Diniatkan 10.000 niat untuk istri, 10.000 untuk suami. Gitu. Jadi dua-duanya punya pahala sedekah. Jamaah Ummahat Asmaul Husna rahimakumullah, berikutnya paragraf yang terakhir dalam bab ini, dalam bab 3 ini adalah adapun kalau dia mengerti suami akan marah. Nah, ya, penutupnya ini. Adapun kalau si istri mengerti suaminya akan marah, kalau ini istri sodako, karena sodakonya mufsidat mungkin. Atau mungkin tidak mufsidat pun tidak banyak karena pelitnya setengah mati. Ya. Merecet jahe betul-betul tuh suami. Cetil bener-bener dia. Jadi bakal marah nih walaupun namanya 10.000. Gimana di sini katanya? Ini memang haram bila bersedekah juga tuh. Waduh. Tapi insya Allah suami-suami Ummahat Asmaul sudah nggak ada. Ya. Karena dua-duanya ngaji, walaupun ngajiannya si abahannya ini, si abunya ini belum ngaji, nggak tahu apakah memang udah dibuka yang bapak-bapak ini yang subuh ini. Saya belum ada konfirmasi apakah sudah dibuka atau belum. Nah, jadi kata pengarang ini kitab, ini buku, kalau memang katanya si suaminya bakal marah, ya, maka haram bila bersedekah juga. Kecuali bila yang disedekahkannya itu tidak seberapa menurut adat yang berlaku. Sedang hati siapapun tak menolak memberikan sekian. Adapun dalilnya adalah hadis Asma binti Abu Bakar tadi. Hadis dalilnya yang di atas tadi. Yang penting tadi sedikit tidak mufsidat, tidak mengurangi hak dalam keluarga, walaupun suami marah, tetap aja nggak dikatakan haram. Tapi kalau memang tadi mufsidat dan bakal diharamkan, dalam arti kata dilarang, saudara. Makanya kita upayakan dalam hidup berumah tangga, ya, supaya apa? Antar suami istri itu memang satu visi dan satu misi. Makanya sehingga Rasulullah menyatakan di dalam sabdanya, kebahagiaan seseorang dalam rumah tangga akan tercapai manakala memiliki 4 syarat. Ingin mencapai kesaidun fid dunya wa saidun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Nah, kata Rasulullah 4 saja. Singkat-singkat saja ini. Yang pertama adalah antakuna zaujatus solihah. Hendaklah pasangan suami istri oleh dua-duanya. Artinya pertama, pemahaman soleh itu sama-sama muslimah, mukmin mukminah, visi misinya sama. Suami suka sedekah, istri pun suka sedekah. Yang berbahaya, suami suka sedekah, istri pelit. Misalnya, ada kan yang saya tadi katakan. Atau sebaliknya,
Istri yang suka sedekah, suami yang pelit. Sehingga kalau sedekah sedikit aja makanan, dia ngomel-ngomel. Apa dikasihkannya? Capek-capek. Gua yang capek nih. Matikan orang aja. Yang ujung-ujungnya nanti bertengkar dalam rumah tangga. Gitu. Nah itu nggak boleh. Kalau begitu. Nah, suami yang mandul-mandul begitu. Nah, kemudian itu artinya pasangan yang solehah. Yang baik. Solehah. Suami baik, istri baik. Gitu. Bukan hanya suami saja yang soleh. Kalau istrinya toleh, nggak bisa. Atau sebaliknya. Istrinya solehah, rajin ibadah, rajin pengajian, pandai baca Quran. Suaminya cuek aja tentang tugas-tugas keagamaan. Tidak pernah ikut campur masa bodoh. Nah itu nggak bakal bahagia hidup. Mungkin dunia bisa bahagia, akhirat nanti. Istri masuk surga, bisa saja suami masuk neraka. Karena tidak seakidah, tidak sevisi dan misi dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Dan yang kedua, wa auladuhu abroro. Punya anak yang abror, barroja birul, barron, biron. Baik, anak yang baik. Baik luarnya, baik dalamnya. Baik jasmaninya, baik rohaninya. Baik pendidikan dunianya, baik pendidikan akhiratnya. Kadang-kadang kita menilai orang sukses, menilai orang itu baik adalah dilihat dari apa? Dari urusan dunia saja dan akhirat cuek masa bodoh. Tidak demikian. Ya. Sebenarnya yang dimaksudkan tadi birun atau baik tadi adalah baik dua-duanya. Ya. Punya anak. Ciri-ciri anak itu birun, anak itu soleh, ibu para jamaah rahimakumullah. Paling tidak kita lihat dari 3 aspek. 3 aspek ya. Yang pertama, kalau anak itu sudah rajin sholat, ciri anak itu birrun. Ciri anak itu abror, baik itu. Baik jasmani, baik rohaninya. Jadi bukan hanya sekedar lihat fisiknya sehat, ganteng, wayu, tenani anak kita. Bukan sekedar itu. Tapi dia rajin ibadahnya, rajin sholatnya. Tanpa disuruh. Bahkan begitu waktu belum tiba pun udah kelihatan siap-siap mau sholat. Atau begitu datang suara adzan langsung anak kita berpas pecot tenan kita bu. Kalau melihat anak atau cucu kita seperti itu. Bukan sekedar pandai nyanyi, sekedar pandai sesuatu urusan dunia saja, urusan ke akhirat wabil khusus salat. Itu ciri anak abror. Membawakan kepada kebahagiaan. Yang kedua, ciri anak itu abror baik, birun tadi adalah anak itu pandai baca Quran. Syukur-syukur kalau bahkan hafidul Quran. Hafidul Quran bakal berikan mahkota nanti di akhirat. Ini paling tidak bisa baca Quran, walaupun tidak merdu suaranya, tapi fasih membaca Al-Quran dan diamalkan dibaca. Sering senang dia baca Quran. Kalau kita seorang ibu, seorang nenek, lihat cucu, lihat anak, pandai baca Quran, rajin sholat, habis sholat baca Quran, luar biasa. Jangankan minta sesuatu kepada kita, kagak minta kita kasih dia anak yang penting cucu seperti itu. Tapi kalau anak hanya urusan dunia saja, umpamanya tidak dia peduli tentang akhiratnya, maka kita pun akan merasa enak melihatnya gitu. Makanya kita berusaha untuk jadikan abror supaya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Nah, gitu. Yang ketiga, apa ciri anak itu abror, baik, soleh adalah pandai berdoa. Habis sholat angkat tangan dia. Anaknya anak muda, masih muda anak kita, cucu kita, udah tekun sholatnya, tekun baca Qur'annya, rajin tekun dia berdoa juga. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Luar biasa bahagia kita, anak kita. Walaupun umpamanya skill tentang otak keurusan dunia kurang, nggak masalah, ya kan? Karena kebahagiaan hidup itu kan bukan sekedar dunia, akhirat. Kalau di dunia ini bahagia berapa lama sih? Berapa lama kita bahagianya di dunia? Sedangkan Nabi sudah memvonis ibu. Apa vonis ibu tentang umur umat akhir zaman? A'maru ummati, kata Rasulullah. Umur-umur umatku di akhir zaman adalah baina sitin wa sab'in, adalnya antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum yajuju dzalik, dan sedikit sekali yang lebih dari 70. Ini vonis dari Rasulullah. Bukan Rasulullah sok tahu.
Jadi kata Rasulullah, umur umatku di akhir zaman ini adanya antara 60-70. Sedikit sekali yang lebih dari 70. Ini umat di akhir zaman. Yang sekarang ada umurnya sampai 90, sampai 100 itu umat dulu. Anak-anak dulu, tua sekarang. Kalau yang sekarang ini kita ini kan makanan apa yang tidak ada penyakitnya, yang tidak ada racunnya. Hampir semua makanan ada racunnya. Hampir semua makanan ada zat yang membahayakan. Coba bayangkan, kita Islam mengharamkan babi, mengatakan najis babi. Tapi berapa banyak produk-produk yang suka kita pakai, mungkin kita konsumsi, ada unsur babinya, kita tidak tahu. Karena yang memproduk mereka. Kan kita sering lihat tuh di medsos itu. Itu bukan hal yang bohong. Sampai pasta gigi, ada unsur babinya. Belum masalah kaitan dengan racun dan lain sebagainya. Makanya pantas kalau Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Sumber penyakit adalah perut, makanan. Kata Rasulullah begitu. Makanya sekarang banyak orang penyakitnya lambung. Kan lambung tempat menampung makanan. Karena dalam makanan kita banyak racun. Coba, apa yang tidak ada racunnya? Sayurnya kadang-kadang masih ada racunnya. Kadang-kadang buah-buahan supaya segar disiram dengan zat yang akan cepat atau lambat akan membahayakan. Nah, maka oleh karena ibu para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kira-kira kita umurnya sekarang udah berasa 59, misalnya ibu ada yang umur 59, banyak Bu Titing udah berapa tuh? Tinggal hitung aja. Kalau Nabi bilang umpamanya antara 60-70, jarang sedikit sekali yang lebih dari 70. Kalau udah umur 59 berarti tinggal setahun Bu Titing. Itu. Kalau orang yang banyak ibu diantaranya banyak mbah-mbah Nia, banyak mbah umpamanya siapa aja yang udah sepuh nih, udah umpamanya 67 tahun umurnya, misalnya kayak Juhaidi 67 nih. Berarti kalau tadi Nabi antara 60-70, berarti kalau udah 67 tinggal 3 tahun lagi. Kalaupun nanti alhamdulillah masih ada bonus lebih, tidak akan terlalu banyak. Makanya umur yang ada ini kita gunakan untuk banyak beribadah. Ya, siapkan anak yang abror supaya nanti kalaupun kita sudah tidak ada anak bisa memberikan bantuan tolong kepada kita. Bahagia yang kedua tadi, anak yang abror. Yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kholatu solihina, pergaulannya dengan orang-orang yang soleh yang baik. Anak kita kumpulnya pergaulannya dengan orang-orang yang baik. Artinya kalau kita kumpul dengan orang yang tukang jualan minyak wangi, walaupun kagak beli minyak wangi akan tertempeli wangi kita, harum diri kita karena ada dekat dengan tukang jualan minyak wangi atau misik. Kalau kita kumpul dengan tukang pandai besi, walaupun nggak kebakar, minimal kena serbukan api atau kena debunya. Artinya kalau kita kumpul dengan ustazah, minimal kita disebutkan santrinya, atau dengan kiai minimal santri. Kalau umpamanya kiai atau ustadzahnya dapat berkat, kita pun insya Allah dapat berkat. Terbawa harum kita. Maka oleh karenanya ingin bahagia, sa'idun fid dunya sa'idun fil akhirah, berarti pergaulan. Nah, makanya ini majlis taklim nih, kita bergaul ini aku pasti terbatas. Mudah-mudahan bulan depan nih sudah bisa taklim terbuka kita, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Bu Ida nih, mudah-mudahan ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, untuk sa'idun dunya sa'idun fil akhirah adalah rizquhu fi baladi, antakuna rizquhu fi baladi, adanya mencari rezeki di negeri sendiri. Artinya orang mangan kumpul. Suami istri itu tidak boleh berpisah jauh. Artinya berpisah yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, cari rezeki di negeri orang. Yang sekarang sering disebut oleh kita ada tenaga kerja wanita. Bukan laki-laki yang cari kerja, kalau wanita dikirim ke Dubai, wanita dikirim ke Taiwan misalnya. Kerja jauh, bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun, suami ditinggalkan. Nah, ini kan hal yang bertentangan dengan syariat agama Allah. Suami ditinggalkan, suami ngurus anak, si istrinya ngurus bos jadi Saudi sana, di Dubai sana, di Abu Dhabi sana, atau di Taiwan sana. Suami sendiri ditinggalkan. Naudzubillah. Ini hal yang tidak perlu terjadi sebenarnya dari negara kita. Kan negara kita adalah, apa kata orang Arab,
Ardun Indonesia kit'atun minal jannah. Orang Arab bilangnya, Ardun Indonesia, tanah Indonesia kit'atun minal jannah, sekerat sekepal tanah dari surga. Luar biasa memberikan julukan orang Arab. Apa yang tidak ada di negeri kita? Buah apa yang tidak ada? Tanah mana yang tidak subur di negeri kita? Tapi ternyata tenaga kerja dikirim ke luar. Tenaga kerja di luar bahkan numpuk di negeri kita. Ini bodoh luar biasa kita tahu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada para pemimpin kita yang memimpin negeri ini. Jangan sampai rakyat tadi terlantarkan. Nah jadi berarti tadi kalau rezeki kecil pun kalau kumpul suami istri tadi kata pepatah ibu-ibu tuh orang mangan kumpul. Nah, ada sama dimakan, tak ada sama ditahan. Mudah-mudahan. Jadi berkaitan dengan ini ibu para jamaah jelaslah bahwa dalil cerita sodakoh tadi berarti bisa saja sodakoh si istri kepada suami dibolehkan. Kalau memang suami pelit benar, nah asal tidak mufsidat boleh. Ya jangan sampai harus izin selama. Tapi kalau yang gede tentunya harus ada izin si suami. Jamaah yang demikian Allah Subhanahu wa taala, waktu masih panjang. Kalau sampai jam 11 masih 35 menit lagi. Silahkan sekarang materi saya tambahkan karena di bab berikutnya bab puasa. Jadi sampai sini aja lah dulu. Nah, mudahan kajian kita, materi yang saya sampaikan pada pagi menjelang siang ini ada nilai positif untuk ibu, untuk kita sebarkan juga. Karena kewajiban kita adalah pertama nuntut ilmu, satu kewajiban nih, hukumnya wajib nuntut ilmu. Kedua mengamalkan ilmu. Artinya kalau kita nuntut ilmu tentang sedekah jangan hanya tahu doang. Ini tahu itu tahu tapi sedekahnya kagak. Nah ini jangan. Jadi kita hanya tentu amalkan, praktekkan sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Yang penting mudawamahnya tadi, ya rutinitasnya tadi kita bersedekah, apalagi sedekah subuh, sedekah habis subuh tuh. Syekh Ali Jabir sering mengentukan sedekah subuh kata beliau. Kemudian yang berikutnya setelah mengamalkan mensiarkan, menularkan ilmu yang sudah kita miliki. Kemudian ada tetangga kita yang nampaknya belum bergabung dengan kita, belum mengikuti talim atau kajian kita. Lalu kita punya ilmunya, kelihatan nih si ibu tetangga kita perlu nih ilmu tentang sedekah, tularkan, ajarkan kepada mereka. Kalau mereka manut ngikuti dengan apa yang ibu ajarkan, berarti ibu dapat pahala 2 kali dari pahala yang menerima ilmu tadi. Juhaidi dapat lagi lebih jauh. Pertama Juhaidi dapat dari ibu karena ibu dapat ilmu dari saya. Kemudian ibu nyebarkan ke tetangga, maka saya pun dari tetangga. Jadi multi level ganjaran. Nah, gitu. Makanya mudah-mudahan kita setelah ilmu kita miliki sebarkan, terutama kepada kerabat-kerabat kita. Yang paling berat terakhir kata Imam Hasan adalah mensiarkan ilmu, siap menerima resiko. Iya, ngajak kepada al-haq itu siap menerima resiko. Tujuan kita menyampaikan misalnya tentang sedekah, tentang zakat. Tujuan kita kan baik karena ibu ini agak pelit, jarang sedekah, apalagi zakat. Lalu kita itu kan belum tentu diterima dengan baik. Titing sok santri aja, ngajak sedekah, ngajak zakat. Emangnya urusan lu itu. Tuh, Bu Titing kalau digitin gimana? Makanya siap menerima risiko. Satu, kedua memang hati-hati ketika kita menyampaikannya. Menyampaikan harus betul-betul dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan. Memang tidak gampang. Makanya Nabi katakan khatibun nas ala qadri uquli. Sampaikan kebenaran kepada orang sesuai dengan skill yang kita ajak bicara tadi. Kalau orang yang model begini harus bagaimana ngomongnya. Kalau orang tipenya begini harus bagaimana ngomongnya. Nah ini ibu para jamaah. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita dapat menularkan, mensiarkan ilmu dan siap untuk menerima resikonya. Andai kata kita dapatkan cibiran, dapatkan cacian, bahkan barangkali kata istilah Habib Rizik mah siap hal pun dibunuh oleh orang karena kita menyebarkan al-haq atau kebenaran. Rasulullah pun begitu. Ketika Rasul masih sebagai nabi, nggak kelihatan musuh. Begitu Kangjeng Rasul menjadi Rasul, diangkat oleh Allah jadi Rasul, menyebarkan al-haq kebenaran, menyebarkan ilmu Allah, maka mulai muncul musuh-musuh. Ya, kelihatan yang menentangnya. Maka kita pun jangan aneh. Kalau ibu menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, tentu ada yang oke, ada yang mungkin no, ada yang yes, ada yang no. Saya kira ini ibu para jamaah
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, diobrolkan, masih panjang waktunya. Terima kasih. Silakan Bu Titing, dipandu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sangat-sangat luar biasa kita mendapatkan ilmu tentang sedekah ini ya Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Untuk ibu-ibu dan eyang bisa diberikan waktu untuk bertanya dengan Pak Ustadz. Terima kasih. Bu Ida. Ya, silakan Mbak Titing. Mana yang Tati? Mana yang Tati hadir ke Bida? Yang Tati. Kita. Yang Tati izin Ustadz. Oh gitu. Biasa rajin beliau. Iya. Ayo ibu-ibu. Bu Murni nggak kelihatan nih. Bu Murni juga izin. Kita tunggu ya Bu Ida ya. Untuk ibu-ibu jamaah yang bertanya. Boleh bertanya melalui Bu Titing dulu, baru Bu Titing yang menyampaikan, boleh. Pak Ustadz, Ya. Saya mau tanya, kalau kita bersedekah, apakah kita ketika kita bersedekah kita harus mengucapkan kayak saya memberikan gitu ke saudara, terus saya ngomong gini, ini saya sedekah ya, gitu loh. Kadang kan ada yang tersinggung ya dengan kata-kata kita saya sedekah ya gitu. Cuma saya kadang-kadang dengar juga gitu loh, harus disebutin ini sedekah gitu. Jadi kadang-kadang ini saya sedekah saya ya, ini sedekah bapak saya ya. Gitu. Apakah emang harus disebutkan gitu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Pertama, kalau dilihat dari sabda Rasul, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Niat itu di dalam hati. Ada memang yang harus diikrarkan di mulut, ada yang tidak cukup di hati. Nah, gitu. Kecuali yang gini, kalau sedekah atas nama kita nggak sebutkan nggak apa-apa. Kita berikan aja umpamanya, katakan ada orang umpamanya yang minta, benar-benar minta ke kita apa proposal atau barangkali pengemis gitu kan, tidak sebutkan. Kalau kita udah ngasih berarti dalam hati kita kan sedekah kita gitu kan. Kecuali kalau umpamanya kita nitip ke satu majelis, ke satu panitia, ini kita niatkan sedekah untuk atas nama, nah itu boleh. Para ulama menganjurkan. Nah, walaupun ibu sudah di hati, dibawa dari rumah uang ke panitia itu, katakan ke masjid, niat untuk sedekah atas nama orang tua kita, umpamanya Abdul Ghaffar bin umpamanya Salim misalnya. Ya, tapi masih dibolehkan katanya banyak. Ini Pak panitia, saya sedekah 1 juta nih, pahalanya ya atas nama bapak saya, namanya ini, ibu saya ini ya gitu. Nah, kalau umpamanya kita ya nggak disebutkan. Tapi ada yang disebutkan nih sedekah saya ya ke panitia atau ke orang-orang pun sah-sah saja. Tapi memang ada juga kadang-kadang orang sebut-sebut lah kata ingin ria aja kok disebut-sebut. Itu tidak. Yang ingin ria itu karena hati. Atau orang menyebutkan ria ke kita, apa tahu hati kita kan enggak. Kita kan menyebutkan kan siapa tahu untuk jadi contoh itu. Jadi artinya tidak mesti orang nyebutkan sedekah saya lalu dikatakan ria, enggak. Tergantung kan hati kita. Kita kan niatnya bukan itu. Ingin supaya apa? Jadikan contoh misalnya. Seorang pamannya Ibu Titing aja yang penghasilannya segitu mau sedekah. Kenapa yang itu mudah-mudahan yang lain gitu ikut mengikuti gitu. Jadi intinya Bu Titing disebutkan juga boleh, enggak disebutkan pun boleh. Sebab yang tahu mah Allah dalam hati kita. Sedekah atas nama siapa gitu. Tapi pada umumnya kalau atas nama orang lain mah kayak kurban kan, kurban sebutkan atas nama almarhum gitu kan. Tapi kalau kurban kita aja kadang-kadang disebutkan namanya, diikrarkan ada tukang nyembelihnya gitu. Begitu juga sedekah-sedekah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga silakan berikutnya. Ayo berikutnya ibu-ibu. Bu Ino. Assalamualaikum Bu Titing. Waalaikumsalam Bu Ino. Saya telat masuk antara anak sekolah tadi. Ya.
mudah-mudahan nyambung ya, tapi nggak tahu nih. Tapi saya pengen nanya, Enggak, silakan. kalau misalnya ada suami istri nih, Ustadz, Ya. terus salah satu dari si istri atau suami lah misalnya, suka menceritakan tentang amalan orang tuanya, dia bangga, maksudnya orang tua saya tuh suka ngangkat anak asuh, terus suka zikirnya tuh banyak gitu, tapi dia sama istrinya aja, dia cerita atau sama suaminya aja gitu, dan pokoknya selalu mengagungkan orang tuanya gitu. Itu apakah termasuk ria atau gimana, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Baik, ria itu kan penyakit hati. Hati itu kan kita tidak tahu. Katakan suami ya, suami menceritakan kehebatan, kearifannya ayahnya misalnya. Ayah saya begini, gini, kebaikan sebutkan. Itu bagus. Menyebutkan kebaikan seseorang, apalagi orang tua, itu bagus. Apa kita berani mengatakan katakanlah si istri, ya abang ria amat sih. Kan tidak tahu bahwa itu si abang itu ria, atau orang lain bahkan menyebutkan ria. Kan dia itu penyakit hati, tidak tahu. Yang tahu ria atau tidaknya kan orang itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu suami ceritakan ayahandanya begitu kepada istrinya misalnya, siapa tahu supaya dicontoh. Tapi dengan catatan tentu kalau nyeritakan ayahnya tukang diri, tukang zikir, tukang sedekah, tukang banyak macam-macam kebaikan, tapi dia sendiri yang ngomong enggak, itu mungkin saja bisa dikatakan dia ria aja lu sendiri, kata istrinya. Abang sendiri ngomong doang. Nah, ternyata abang mah lamcir aja, habis salam sholat langsung ngacir, nggak pernah dikir, nggak pernah baca apa-apa, misalnya nggak pernah infak sedekah dan sebagainya. Nah, jadi bisa saja orang ceritakan kebaikan itu keluarganya, apalagi juga kebaikan sendiri. Jangan langsung kita nuduh ria, karena dia itu penyakit hati, tidak tahu kita hati orang. Apa betul dia ingin dipuji, ingin dipandang orang, apakah siapa tahu dia ingin jadikan suri tauladan, ingin jadikan contoh. Makanya mudah-mudahan itu suami yang menceritakan kebaikan orang tuanya atau istri menceritakan orang tuanya kepada suaminya, mudah-mudahan untuk diteladani. Dan memang buktikan, harus dibuktikan oleh anaknya tadi yang menceritakan kebaikan, dia sendiri berbuat baik. Jangan ngomong orang tuanya suka gini, anaknya sendiri enggak. Padahal ada peribahasa, buah mangga jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ternyata bapaknya tukang zikir, bapaknya tukang ibadah, anaknya bocokok misalnya, nggak pernah ibadah. Saya kira gitu, Bu. Jadi jangan langsung kita mengatakan ria gitu. Siapa tahu dia untuk dicontoh. Mudah-mudahan seperti itu hati. Baik, Ustadz. Makasih, Ustadz. Ya, baik. Ayo ibu-ibu yang lain, Bu Atun, Eyang Teti, Bu Afi, Bu Dokter. Saya bertanya ya, Ibu Titing, Pak Ustadz. Saya bertanya ya. Bu Heni, silakan. Gini, kalau kita sedekah itu, apakah kita mesti tahu ya, yang kita sedekahkan itu nanti digunakan untuk apa gitu, atau katanya kita mesti cari tahu atau enggak gitu, Pak Ustadz. Iya, Kan ada orang bilang, jangan, itu kan itu nanti dibuat gini gitu. Kadang-kadang ada kayak gitu, jadi kita agak ragu-ragu gitu, Pak Ustadz. Itu gimana, Iya. Ustadz? Baik, ini luar biasa pertanyaan. Bersedekah, bahkan menjual saja harus tahu. Kalau menjual, katakan menjual dulu, menjual barang kepada orang untuk digunakan berbuat maksiat, haram hukumnya. Menjual, ini menjual. Pemain tahu orang itu membeli ayam, misalnya orang beli ayam jago kepada kita. Ibu tahu bahwa orang itu beli ayam pasti untuk apa? Sabung ayam. Maka ibu menjual ayam jago tadi, ya ayam jago, Bu ya. Ayam jago kepada orang itu haram, Ibu, karena oleh orang itu untuk dijadikan ayam sabung, ayam aduan. Nah, apalagi sodako. Kalau tahu umpamanya sodako bahwa dia umpamanya tukang masang judi, katakanlah misalnya. Tahu dia tukang masang judi. Nah, lalu kita sodako kepada dia, pada tahu dia tukang judi, pakai maksiat, maka haram sodakonya, bukan dapat ganjaran. Tapi kalau belum tahu mah tidak boleh. Tidak boleh kita suudzon gitu. Jangan, misalnya tadi ya. Kita mesti niat baik ya, Ustadz ya. Nah, niat kita maulah, niat kita sedekah karena dia memerlukan. Karena dia memang kita lihat butuh bantuan kita. Kita kasih, kalau uang misalnya, adapun ternyata digunakan dia pakai maksiat, urusan dia. Karena dohirnya kita lihat dia memang sangat membutuhkan, orang miskin katakanlah begitu. Iya.
Jangan boleh kita cas-cos pikiran. Jangan-jangan Nggak boleh juga nih bisa. jangan. Jadi kita Ini. dapat pahala sedekah, dosa duluan, suudon gitu ya. Nah, itu. Pernah gini, saya tambahkan pengalaman saya ketika di Pontianak. Jadi ketika Pontianak saya kan panitia zakat ceritanya. Jadi ada orang tua itu, tua amat sih ya, sekitar umur 50 lebih lah. Waktu itu kan musim meja judi itu tuh ada nomor-nomor itu kan. Nah, jadi itu sih orang itu kata teman-teman, itu tukang judi Pak katanya. Dia dari semuanya habis duhur udah ngeringkuk aja di masjid nungguin bagian zakat karena dia termasuk orang miskin katanya. Kata teman-teman katanya itu nanti pakai bagaimana Ustaz kalau dia kasih duit zakat pakai judi? Ustaz gimana? Saya kan nggak tahu, saya bilang. Dia kan datanya ke sini miskin. Nah, saya tetap aja kasih. Saya nggak mau suudon, saya bilang. Karena saya belum membuktikan dia tukang judi, hanya kata orang gitu kan. Kenyataannya memang begitu, Bu. Begitu di selesai itu nampaknya dia udah duduk di meja judi lagi tuh, di meja nomor itu tadi. Tuh kata Ustaz, bukan hari itu juga bukan. Tuh kerjaan dia begitu dia tuh hari-harinya. Jangan-jangan yang kemarin zakat dari kita kata dipakai tuh kalau alam. Saya tidak suudon, yang udah aja. Tapi kalau ke depan tahu dia tukang maksiat, maka kalau kita bersedekahnya khawatir termasuk kata Nabi, man a'ana ala maksiatin kana lahu syarikani. Siapa orang yang membantu kepada perbuatan maksiat, maka dia termasuk sama koncone, sama gitu, sama mendukung perbuatan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Ya terima kasih Pak Ustaz. Iya, baik Ibu. Ayo, ada lagi ibu-ibu yang bertanya? Iya. Ini ditantang berenung Bu Ida nih, masih panjang waktunya nih. Materi kita udah habis nih, karena ganti bab lain lagi nggak nyaman. Walaupun bukan kaitan sodako, kaitan yang lalu sudah bangga. Kaitan dengan zakat juga barangkali ada yang belum jelas kemarin, silakan. Tapi yang jelas sodako ini memang umum sifatnya. Sodako sunnah, maka pentasarupannya pun memang bebas. Gitu. Tapi tentu ada sodako biasa, sodako yang paling afdol. Sodako yang paling afdol kata Rasulullah, sakyul ma. Nah, ketika seorang anak datang kepada Rasul, ceritakan ayahnya ninggalkan harta banyak ya Rasul, tapi kagak wasiat. Nggak wasiat apa-apa. Bisa saya sedekah atas nama ayah saya? Kata Nabi, bisa. Lalu Nabi jawab lagi sahabat, sedekah apa yang paling afdol? Nah, gitu. Jadi sedekah sunnah ini maksudnya. Jadi sedekah tanyakan oleh sahabat, oleh si anak tadi, sedekah yang paling afdol itu apa ya Rasul? Nabi bilang, sakyul ma, sedekah air. Artinya, yang dimaksud sedekah air, pertama memang ketika itu katanya musim panas kurang air, maka air yang paling utama untuk dijadikan bahan sedekah. Yang kedua, penafsirannya tersirat di dalamnya sedekah seperti air, artinya sedekah seperti layaknya air sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Makhluk hidup apapun memerlukan, maka sedekah yang paling utama kepada orang yang memang sangat membutuhkan, sangat memerlukan. Makanya sering kita di mana ada bencana kita kumpul-kumpul sedekah karena mereka sering membutuhkan. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang berlebihan, pakaian berlebihan numpuk, akhirnya terbuang-buang juga numpuk di pengungsian. Kira gitu, tambahan sedikit. Ya, silakan. Yang mau tanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang siapa nih? Dengan Bu Yeni, Pak Dokter, Pak Ustadz. Oh, dokter, silakan. Ini Pak Ustadz kan di sini ada ya sedekah kepada kerabat, pada saudara sendiri mendapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Saya pernah dengar Pak Ustadz ada lagi tuh lebih banyak pahalanya lagi kalau kita bersedekah kepada Ustadz. Jadi entah berapa hitungan pahalanya gitu Pak Ustadz. Ya, betul. Begitu yang saya dengar Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Dokter nggak di konteks saya ini sebenarnya. Ya. Bu Dokter aja yang bertanya. Ada. Maaf Pak Ustadz. Betul ada. Itu titipan pertanyaan Pak Dokter Pak Ustadz. Ya.
Oh gitu. Dokter Iya, gitu. iya Pak Ustadz. Ya, maaf Pak Ustadz. Dokter gitu. Karena tadi ada nilai plusnya ulama itu atau kiai, ya termasuk barangkali ustadz kecil-kecilan, saya juga ini gitu kan. Biasanya, tapi tidak mesti. Mohon maaf, kadang-kadang ada juga ya yang menyebutkan dia ustadz, tapi kadang-kadang ternyata enggak lurus gitu. Ada juga. Sebab saya pernah mengalami pengalaman ada yang ngadu ke saya gini, tapi saya bilang udahlah gitu kan. Nah, jadi gini, ada kenapa itu? Karena nilai tamat nilai plus kepada keluarga 2 pahala, kepada 10 kali lipat itu kepada orang-orang alim yang melaksanakan tugas keagamaannya, karena dia mah harta yang diberikan ke dia itu pada umumnya kalau orang-orang alim, para ulama, bukan semata-mata ditasarufkan atau dimakan atau digunakan sendiri, pasti dia untuk kepentingan dakwah tadi gitu. Contoh kecil-kecilannya lah, tahadus bini mah Bu Dokter bukan ingin dipuji, umpamanya jamaah di antara ibu ada nyerahkan ke saya tidak pernah kalau nyerahkan nggak sebutkan ada untuk ustadz sekian, enggak. Kalau nyerahkan ke saya katakan seperti ibu umpamanya nyerahkan ke saya, kalau nggak ada istilah di keterangan untuk ustadz sekian, untuk ke pesantren sekian, tetap aja kalau nggak ada kata gitu semuanya saya sering ke sana, nggak ada dipotong. Apakah istilah uang ini waktu nggak ada gitu. Mudah-mudahan yang lain pun seperti itu. Tahadus bini mah naudzubillah, saya tidak ingin dipuji, tapi begitulah. Jadi kenapa nilai tinggi bahkan 10 kali lipat untuk para ulama? Karena pada umumnya kalau ulama yang betul-betul warasatul anbiya, bukan untuk kepentingan pribadi, adalah digunakannya sangat banyak. Tadi untuk jalan-jalan Allah lainnya, bukan semata-mata untuk memperkaya diri itu. Makanya lebih tinggi. Makanya kalau orang-orang yang ngerti itu sedekah ke kiai, coba bayangkan. Almarhum tuh Abuya Uci, saya pernah ikut kajian dengan beliau yang hari tiap Ahad itu kalau beliau masih hidup gitu ya. Itu uang itu Bu, uang sedekah. Beliau berjalan dari rumahnya ke majelis itu, setiap di perjalanan yang bersalaman kepada beliau, salaman sambil nempel uang. Yang 5, bukan nempel ke penyanyi, ke kiai nempelnya. Kan orang kan nempelnya kan yang nyanyi itu di panggung kiai 50 yang 100. Itu yang di bawah belakang almarhum ajengan itu atau Abuya itu yang bawa karung ada, yang bawa kantong untuk masuk. Jadi beliau enggak terima gitu, jatuh aja, terima jatuh, yang mungkin di belakang ada. Kenapa orang sampai begitu? Karena diajarkan kiai, sedekah dengan ulama dan kiai adalah berlipat ganda sampai 10 kali lipat, minimal 10 kali lipat itu. Kalau tadi kepada keluarga ajron kata Nabi itu kan 2 pahala gitu kan. Pahala memang sedekah dan pahala nyambungkan persaudaraan atau silaturahminya. Kalau ke kiai tadi bahkan 10 kali lipat, ada yang bahkan lebih dari itu. Makanya banyak orang-orang yang sudah militan dalam kajian dan rezekinya ada memang sangat-sangat ingin bersedekah kepada para alim ulama tadi. Dan ulama tentu tadi ada ulama warasatul anbiya, ada ulama su, ada ulama yang kadang-kadang mementingkan pribadi saja, mengumpulkan kekayaan. Tapi yang ulama benar-benar ulama warasatul Nabi tidak pernah dia menumpuk-numpukan harta. Kekayaan yang diberikan oleh umat untuk kepentingan umat juga. Minal umat ilal umat gitu. Wallahu alam bisawab, Bu Dokter. Sampaikan dengan Pak Dokter. Tapi kan kita nggak bisa membedakan Pak Ustadz, ini ulama apa ya, maksudnya ulama su atau ulama ulama yang benar-benar ulama. Jadi kita beranggapan ini kita anggap ini ulama aja gitu Pak Ustadz. Iya, betul. Nah, kalau kita belum tahu begitu, husnudzon saja. Jangan jual ini, Bu Dokter husnudzon saja. Katakan ulama, udah ini Ustaz jadi ulama wasallamiyah. Tidak boleh kita berburuk sangka gitu. Tapi kalau udah tahu, katakanlah tahu betul kita ini hanya gayanya doang ini. Ternyata ini kurang jujur ini. Nah, misalnya gitu. Karena saya mohon maaf nih, saya nggak sebutkan namanya. Ketika di Majelis Talim masih di Tangerang setahun yang lewat. Jadi ada yang ngebel saya, jamaah pengajian kita juga, lingkungan Gading Serpong. Ustaz katanya ada saudara saya nih, katanya kemarin ceritanya ada Ustaz bawa proposal mau bangun pesantren, mau bangun panti asuhan, memerlukan dana sekian. Lalu oleh keponakan saya dikasih karena keponakan lagi ada rezeki gitu kan. Dan didorong oleh anaknya juga, sebab anaknya keponakan itu kan di pesantren, nyuruhlah ke ayahnya supaya sedekah kasih untuk Ustadz, kata Kiai katanya. Dikasihlah katanya dari yang dibutuhkan. Kayak dicek ke lapangan nggak ada bangunannya. Akhirnya
keluarganya ngontek saya, Ustaz di pesantren di Pandeglang ini perlu apa? Nanti saudara saya kata rasa kesel katanya, rasa keluar dana tapi bangunan yang itu Ustadz yang lain katanya nggak bukti, katanya nggak ada sama sekali gitu kan. Ini saya pengalaman di sini, pengalaman di Pontianak juga dulu pernah. Akhirnya saya waktu itu ngajukan ceritanya pemasangan pumping block di pesantren saya Martutilah yang di Pandeglang itu. Alhamdulillah dikabulkan oleh beliau, anggaran 65 juta, alhamdulillah sampai ke depan masjid itu pumping block dan alhamdulillah buktikan gitu. Nah ini berarti tadi suudzon tidak boleh kita. Tapi kalau sudah tahu bahwa Ustadz itu tidak jujur, berarti hati-hati. Karena memang Nabi udah bilang, di akhir zaman ulama terbagi dua. Ada ulama warasatul anbiya, hanya betul-betul berpegang teguh kepada tuntunan Rasulullah. Ada ulama su alias palsu, ulama yang jahat. Bukan untuk umat, hanya umat dijadikan dagangan. Ya gitu ya. Jadikan dagangan untuk kepentingan pribadi. Makanya Allah katakan, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual belikan agama dengan harga yang murah. Nauzubillah. Mudah-mudahan Juwaidi tidak ulama masuk. Mudah-mudahan. Saya kira gitu. Apalagi? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Cukup Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mbak Titing. Mana Mbak Titing nih? Tidur nih. Mbak Titing mana nih? Iya, iya Pak Ustadz. Sambil ini Zoom-nya Oktav. Sambil goreng ikan kali. Jika tidak ada yang bertanya lagi, ditutup dengan kesimpulan dan doa Mbak Titing. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya. Materinya luar biasa, bagus. Dan alhamdulillah ibu-ibu semua sudah mengerti. Jadi tidak ada pertanyaan lagi ya, Bu Ibu ya. Kesimpulannya bagus ya Pak Ustadz ya untuk sedekah ya. Apalagi yang tadi yang dikatakan terakhir, kita bersedekah dengan Pak Ustadz. Gitu. Para Itu Ustadz luar biasa itu. berdouble pahalanya ya Pak Ustadz ya. Iya, double. Double pahalanya. Baik Pak Ustadz, kita tutup saja untuk materi tentang sedekah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk doa penutup majelis, Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Demikian para jamaah dari saya juga. Selanjutnya doa dari Ustadz dan langsung ditutup Ustadz. Ya, doa untuk Ya, doa baik. dari Pak Ustadz. Saya kangen Saya penyampaian saya di pagi menjelang siang ini, pertama kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kurangnya silakan masing-masing tambah, lebihnya ya kalau lebihnya kurang manfaat buang aja ke sadane, tapi insya Allah saya niat untuk yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan marilah kita sama-sama setelah kaji, tidak saya simpulkan lagi, sudah detail sekali tadi, mudah-mudahan tinggal aplikasinya aja, mudah-mudahan kita mampu membuktikan ilmu yang kita miliki tentang persedekahan ini, baik secara pribadi maupun keluarga, mudah-mudahan kita dapat laksanakan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وجماعتنا من جماعة الأمهات الحسنى من أهل الخير وأهل القرآن والقرآن والعبادة وأهل التقوى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة Wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiyal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Ustadz.